Banyak orang sudah nanyain kami lagi dan lagi dan lagi, apa bull marketnya sudah berakhir? Kami juga bisa lihat lalu lintas online bahwa banyak orang sudah keluar dari kripto berpikir bagian ini sudah berakhir untuk tahun 2021. Tapi di video ini kami akan menjelaskan kenapa ini belum berakhir. Dan untuk mereka yang sudah bersabar dan tetap punya kepercayaan dengan kripto akan mendapatkan hadiahnya. Karena kita akan naik jauh lebih tinggi, lebih segera daripada yang kalian kira. Oke, let's go! Disclaimer guys, kami bukan penasihat keuangan. Republik Rupiah adalah sekelompok tim peneliti yang punya passion akan finance dan kripto. Dan untuk kalian yang belum tahu tentang pengumuman terbesar yang telah kami buat di sini di channel Republik Rupiah, kalian bisa nonton videonya berikut dengan klik tombol yang ada di pop-up atau link yang ada di deskripsi. Kami sudah membuka komunitas yang luar biasa di mana kalian bisa ngobrol dengan kami tim intinya RR dan juga dengan orang-orang lain yang sudah ada di Discord server kami ini. Dan juga kalian bisa mendapatkan konten akses eksklusif yang mungkin tidak bisa kalian dapatkan lagi di tempat yang lain. Jadi buruan guys, kalian bisa langsung gabung dengan link yang ada di deskripsi atau kalau mau ke websitenya republikrupiah.com. Awal 2021 merupakan ledakannya pasar kripto. Bitcoin menembus all-time high sebelumnya yang $20.000 Amerika Serikat pada awal tahun dan hanya dalam beberapa bulan meluncur sampai jauh tinggi di bawah $65.000 Amerika Serikat sebelum kemudian mengalami koreksi besar lebih dari 50%. Ini bikin banyak orang berpikir apakah itu akhirnya dan kita nggak akan lihat harganya lebih tinggi lagi untuk beberapa tahun dan akan memasuki musim dingin kripto. Nah, ada banyak alasan kenapa ini tidak benar dan kita akan melihat kenaikan lebih tinggi. Dan untuk itu kita perlu memantau situasi pemimpin pasarnya saat ini, Bitcoin. Karena Bitcoin menentukan pasar kripto secara umum. Kami tahu dari ngobrol dengan banyak dari kalian di server Discord dan ngobrol dengan anggota privatnya Republik Rupiah, juga dari riset pasar kami, banyak investor orang Indonesia ternyata nggak tertarik dengan Bitcoin sebagai investasi karena mereka pikir itu terlalu mahal. Iya, untuk beli satu Bitcoin utuh itu mahal, tapi kalian nggak perlu beli satu Bitcoin utuh. Ngumpulin sebagian Bitcoin atau Satoshi aja singkatannya SAT, itu masih keputusan yang sangat cerdas. Bitcoin mendikte pasarnya dan menurut opini kami merupakan sesuatu yang terjamin berhasil. Pengadopsiannya sangat dibutuhkan mendalam sekali di internet sebagai penyimpan nilai digital yang global yang kita lihat banyak sekali dicari perusahaan, bilioner, dan sekarang dengan El Salvador bahkan mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah di negara mereka. Lebih dan lebih banyak orang di seluruh dunia menyadari ini adalah uang yang sehat, khususnya waktu negara-negara mencetak mata uang fiat mereka kayak nggak pernah sebelumnya. MicroStrategy adalah satu contoh bagus. Mereka sudah punya hampir 100.000 Bitcoin. Iya, itu 100.000 BTC. Mereka baru aja jual saham perusahaan mereka dan ambil pinjaman untuk beli lebih Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat juga. Dengan perusahaan yang menunjukkan sebegitu besar keyakinannya dalam Bitcoin, mereka pasti sangat percaya diri dengan keputusan mereka. BTC sekarang sudah bertahan tetap setelah crash bulan Mei yang terjadi sekitar $40.000 Amerika Serikat dan ini sehat untuk keseluruhan pasarnya. Ini menunjukkan bahwa ini levelnya, tingkatan yang semua orang itu merasa nyaman dan sangat mungkin kita duduk di sini agak lama sebelum kemudian meledak naik lagi sebelum akhir tahun ini. Semua data menunjukkan bahwa ketinggian $65.000 bukan puncaknya. Tidak ada tanda-tanda pasarnya berakhir dan dengan semua hal yang masih terjadi seputar BTC, kelihatannya dan kemungkinan bull market ini akan jadi yang cukup panjang, berlangsung sampai sisa tahun ini dan mungkin bahkan sampai awal tahun depan sebelum pada ngejual dan jadi tenang kemudian. Di samping BTC, 2021 masih punya banyak sekali acara besar untuk proyek kripto lain. Ethereum sedang berperforma baik saat ini. Perusahaan di seluruh dunia menyadari kekuatan Ethereum dan penggunaan serta adopsinya. DeFi berlanjut dengan lebih dan lebih banyak aplikasi yang dibangun, memberi lebih dan lebih banyak kuasa kepada orang biasa dan mengambil alih kuasa tersebut dari bank besar. Solusi lapisan kedua Ethereum ada di sini untuk membantu dengan masalah biaya gas. EIP 1559 sedang diimplementasikan yang akan berarti bagian kecil dari Ethereum akan dibakar setiap kali kalian menggunakan jaringan ini. Artinya, total supply ETH akan menyusut seiring waktu dan yang terbesar adalah adanya ETH 2.0 yang kemungkinan akan diselesaikan dalam pertengahan awal tahun depan.
Ini akan membuat Ethereum semurah BSC untuk digunakan, tapi jauh lebih desentral. Acara besarnya 2021 terus berdatangan. Masih ada banyak lagi di sini guys. Polkadot memulai lelang parachain-nya yang akan berarti blockchain dapat bergabung ke ekosistem Polkadot dan semuanya bicara satu sama lain, membuat sebuah internet blockchain di mana semuanya dapat berkomunikasi. Sesuatu yang sangat bikin kami tertarik tentang ekosistem ini adalah adanya juga jembatan ke Ethereum. Jadi semua uang di DeFi akan mampu menyeberang dan juga tinggal di Polkadot. Cardano semakin mendekati peluncuran pertama grup aplikasi mereka juga, dan kita bisa lihat seberapa besar komunitasnya Cardano. Akan ada suatu ekosistem penuh yang dibangun di sekitar Cardano juga, dan semua ini akan datang dalam 6-12 bulan berikutnya. Jadi dengan semua acara besar ini yang masih akan terjadi sangat segera, apa kita pikir pasar kripto akan turun rendah waktu semua hal ini terjadi? Kami pikir tidak. Orang-orang sudah nungguin bertahun-tahun untuk peningkatan ini, dan waktu mereka akhirnya terwujud, orang-orang akan mengucurkan dana ke dalam proyek-proyek tersebut. Ingat, pada saat ini hanya BTC dan ETH 1.0 yang benar-benar berupa produk jadi di pasar. Dan waktu ETH meningkat dan semua proyek lain yang tersebut tadi kami sebutkan punya ekosistem yang bekerja, ini semua hanya akan membuat pasarnya kripto jadi bahkan lebih besar. Jadi, ngapain kita sekarang? Nah, kami tahu sekarang tenang. Beberapa orang takut, beberapa orang sudah kerugian uang, dan portofolio mereka minus turun. Tapi waktu-waktu ini, di pasar kripto, itu adalah suatu berkat. Ini adalah waktunya para serigala melangkah dan menunjukkan keberanian mereka untuk beli. Sebagian besar domba hanya ngikutin aja apa yang semua orang lain katakan, dan untuk menjadi berhasil di pasar kripto ini, kalian sebenarnya perlu beli waktu orang lain jual, dan jual waktu orang lain beli. Dan saat ini, waktu orang-orang pada jual adalah kesempatan terbaik bagi kalian untuk serok koin favorit kalian murah. Karena palingan ya dengan semua hal yang akan datang, mereka nggak akan tetap jadi murah di harga yang sekarang untuk waktu yang lama. Jika kalian suka video ini dan sedang terlibat di pasarnya, kami tunggu kalian untuk datang lanjutkan obrolan dengan kami di komentar di bawah, atau bahkan lebih baik lagi, ngobrol dengan seluruh komunitas kami di server Discord. Kami ada di sana setiap hari membahas hal-hal, dan jika kalian mau juga mendukung semua hal yang kami lakukan dan mendapatkan akses penuh ke semua laporan riset kami tiap minggu di laporan anggota yang terbit setiap Senin malam, maka bergabunglah, kalian bisa menjadi anggota resmi Republik Rupiah kami. Begitulah semuanya untuk hari ini guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe biar kalian gak pernah ketinggalan satu video apapun. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!